Pernahkah Anda merasa lelah karena terus berkutat dalam hubungan yang tidak memuaskan? Pernahkah Anda mencoba mengubah seseorang dan akhirnya terluka? Dalam keluarga, Anda mencurahkan hati demi orang yang Anda cintai, berharap mereka mengerti dan membalasnya. Tetapi semakin Anda berharap, semakin besar pula kekecewaan yang Anda rasakan. Dalam pernikahan, Anda pernah berpikir bahwa jika Anda cukup baik dan cukup sabar, pasangan Anda akan berubah. Di tempat kerja, Anda pernah percaya bahwa jika Anda terus memberikan saran dan bimbingan, suatu hari rekan kerja atau bawahan Anda akan mengerti dan sependapat. Namun, kenyataannya tidak seperti yang kita kira. Semakin kita mencoba menyesuaikan orang lain, semakin kita merasa kelelahan. Semakin kita berharap pada perubahan dari luar, semakin gelisah dan kacau hati kita. Dan mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa berubah? Lalu menghela napas, apakah aku yang salah? Tetapi, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang sangat sederhana namun mendalam? Mengapa kita perlu mereka berubah? Bukankah yang membuat kita menderita bukanlah perilaku orang lain, melainkan keinginan untuk mengendalikan dan harapan dalam diri kita sendiri? Saat itulah ajaran Buddha diam-diam muncul dalam hati kita. Jangan mencoba mengubah orang lain. Itulah akar dari segala masalah. Jika Anda sedang mencari jalan keluar, cara untuk mengurai benang kusut dalam hubungan keluarga, pernikahan, atau pekerjaan, mungkin ajaran ini adalah cahaya lembut yang menerangi jalan. Mari kita simak bersama. Dan jika kata-kata dalam video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran Tamtin Joy An Kehidupan, Damai Hati yang Tenang, agar setiap hari kita memiliki kesempatan untuk kembali mendengarkan dengan tenang dan berdiam di tengah kehidupan. Manusia di lubuk hatinya selalu memiliki keinginan untuk mengubah dunia, dan dunia yang paling dekat adalah orang-orang di sekitar kita. Kita ingin orang tua lebih memahami kita. Kita ingin istri atau suami lebih bisa mendengarkan dan peduli. Kita ingin anak-anak tumbuh sesuai dengan pola ideal yang kita anggap benar. Kita ingin teman-teman tahu diri, rekan kerja pengertian, atasan adil. Semua harapan itu tampak alami pada pandangan pertama. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam, kita akan menyadari bahwa sebagian besar masalah yang kita pikul dalam hidup tidak berasal dari perilaku orang lain, melainkan dari ego yang tidak pernah merasa cukup. Buddha pernah berkata, jika Anda ingin dunia damai, pertama-tama damaikanlah hati Anda. Hati yang tidak damai akan melihat kesalahan di mana-mana, merasa perlu untuk diperbaiki. Hati yang tidak tenang akan mengubah setiap kata menjadi duri. Hati yang tidak teguh akan mengubah orang terdekat menjadi ancaman emosional. Apakah Anda melihatnya? Sebagian besar penderitaan dalam hubungan tidak berasal dari sesuatu yang terlalu besar, tetapi hanya karena kita tidak dapat menerima orang lain apa adanya. Kita bersikeras memaksakan, menyesuaikan, dan memanipulasi mereka sesuai dengan cara berpikir kita. Kita tidak tahan dengan kebiasaan kecil mereka, kata-kata yang tidak dipikirkan, tatapan acuh tak acuh. Kita menunggu mereka untuk memahami kita, untuk berubah, untuk berempati. Tetapi hidup adalah aliran, tidak ada seorang pun yang sama. Setiap orang membawa perjalanan uniknya sendiri, luka yang belum sembuh, keyakinan yang berbeda. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan akibat. Ada orang yang datang kepada kita untuk dicintai. Ada yang untuk belajar kesabaran. Ada yang datang untuk menerangi diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menjadi sempurna sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita menyadari hal itu, kita berhenti menyalahkan. Kita mulai berbalik ke dalam mengenali keinginan untuk mengendalikan dalam diri kita
dan melepaskannya. Melepaskan gagasan bahwa orang lain harus seperti yang kita inginkan. Melepaskan kebutuhan tersembunyi untuk mengajari mereka menjadi orang yang benar. Melepaskan kebiasaan menggunakan diri kita sebagai standar untuk menilai benar dan salah. Mengapa kita perlu melepaskan? Karena semakin kita menggenggam, semakin sakit. Bayangkan tangan Anda sedang menggenggam tali yang penuh duri. Semakin Anda menarik dan mengencangkannya, semakin banyak darah yang akan keluar dari telapak tangan Anda. Hanya ketika kita belajar untuk melepaskan, ketika kita menerima bahwa orang itu adalah dirinya sendiri, barulah tangan kita dapat beristirahat dan hati kita dapat disembuhkan. Jika orang yang kita cintai di rumah belum memahami kita, itu berarti mereka sedang menjalani jalan mereka sendiri. Jika suami istri hidup bersama dan belum bisa berempati, itu adalah pelajaran yang perlu dipelajari. Bukan orang yang harus disalahkan. Jika anak-anak belum tumbuh seperti yang diharapkan, itu adalah perjalanan sebab akibat mereka. Kita hanya bisa membimbing, tetapi tidak bisa mengendalikan. Buddha pernah mengajarkan, jika tidak ada jodoh, seseorang tidak dapat diselamatkan. Kata-kata itu bukan untuk membuat kita menyerah, tetapi untuk membuat kita sadar. Setiap transformasi hanya terjadi ketika ada cukup jodoh. Jodoh adalah ketika orang itu benar-benar ingin berubah. Jodoh adalah ketika kita menabur benih pengertian dan cinta. Jodoh adalah ketika kita cukup rendah hati untuk tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Anda lihat, ada orang yang sepanjang hidupnya menasihati orang yang mereka cintai, tetapi tidak dapat mengubah apapun, tetapi hanya dengan satu momen melepaskan dan diam. Orang yang mereka cintai itu justru terbangun. Mengapa? Karena ketika kita tidak lagi memaksa, energi kedamaian akan menyebar. Ketika kita tidak lagi memperjuangkan kebenaran, welas asih akan tumbuh, dan orang itu melalui perasaannya akan melihat cahaya dalam diri kita. Perubahan yang paling mendalam tidak datang dari tekanan, tetapi dari cinta. Bukan suara yang paling keras yang didengarkan, melainkan suara yang keluar dari hati yang tanpa ego dan tanpa pamrih. Anda sedang menjalani perjalanan ini, dan hanya dengan satu niat untuk melepaskan hari ini, Anda telah melangkah jauh dari wilayah masalah. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Anda tidak perlu memaksa diri untuk mengubah siapapun. Anda hanya perlu berbalik ke dalam, menyembuhkan diri sendiri, dan belajar mencintai orang lain apa adanya. Ada satu hal yang halus namun sangat ajaib. Ketika kita berhenti, berharap orang lain berubah, justru kita yang mulai berubah. Alih-alih melihat keluar untuk memperbaiki orang lain, kita berbalik ke dalam untuk memperbaiki diri sendiri. Dari sana, kita secara bertahap menyadari bahwa ada hubungan yang tidak perlu diikat untuk disebut dekat. Ada hubungan yang tidak perlu dimiliki untuk disebut berharga. Dan ada jarak yang, jika kita tahu cara menerimanya, akan menjadi toleransi, bukan lagi jarak. Dalam ajaran Buddha, ada satu kata yang sangat indah. Tui Duyen, mengikuti takdir. Tui Duyen bukan berarti hidup pasif, bukan berarti menyerahkan segalanya pada kehidupan. Tui Duyen berarti hidup dalam kesadaran. Tui Duyen berarti hati tidak memaksa, tidak menentang. Itu berarti ketika kita menghadapi keadaan yang menguntungkan, kita tidak melekat. Ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan, kita juga tidak marah. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita tidak berpegang teguh. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita benci, kita juga tidak menghindar. Hati kita teguh seperti bumi, hati kita sejuk seperti air. Orang yang hidup seperti itu, bahkan jika mereka berjalan di tengah kekacauan, akan tetap memiliki wilayah kedamaian yang tenang di dalam hati mereka. Dalam hubungan sehari-hari, yang membuat kita terluka bukanlah apa yang dilakukan orang lain kepada kita,
melainkan karena kita berharap mereka tidak seperti itu. Kita menaruh harapan pada mereka. Kita berharap mereka memahami apa yang belum kita katakan. Kita berharap mereka bertindak sesuai dengan cara yang kita anggap masuk akal. Dan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, masalah muncul. Pernahkah Anda mencoba duduk, menarik napas dalam-dalam, dan hanya diam-diam memandangi orang itu? Tidak menghakimi, tidak memperbaiki, tidak membentuk, hanya memandang mereka seperti sedang mengagumi setangkai bunga. Bunga mungkin layu, mungkin belum mekar di musim yang tepat, mungkin tidak harum seperti yang kita bayangkan. Tetapi, jika Anda melihat cukup lama dengan cukup ketenangan, Anda akan melihat bahwa setiap orang membawa kesulitannya sendiri. Setiap orang memiliki alasan untuk bertindak seperti itu. Seorang ayah yang kasar, mungkin karena bertahun-tahun mencari nafkah, telah mengeringkan kelembutannya. Seorang ibu yang cerewet, mungkin karena kekhawatiran, tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbagi. Seorang istri yang sering mengeluh, terkadang karena kerinduan untuk didengarkan, tidak pernah dipenuhi. Seorang suami yang pendiam, terkadang karena telah belajar kebiasaan menelan kesedihan sejak masa kecil. Anak-anak yang nakal mungkin sedang meminta bantuan melalui perilaku pemberontakan mereka. Semua yang kita lihat tidak pernah menjadi keseluruhan cerita. Karena itu, jangan terburu-buru menghakimi. Diamlah, letakkan tangan Anda di dada. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya harapkan dari orang ini? Jika apa yang saya harapkan tidak datang, dapatkah saya menerima mereka sebagai manusia yang lebih pantas dikasihani daripada disalahkan? Pandangan welas asih bukanlah pandangan orang yang lebih tinggi, melainkan pandangan dari hati yang pernah sakit, yang pernah bergetar karena penderitaan orang lain. Buddha tidak mengajarkan kita cara mengubah orang lain. Buddha mengajarkan kita cara mencintai dalam kesadaran penuh. Kesadaran penuh berarti melihat secara mendalam, melihat dengan jelas setiap emosi yang muncul dalam hati kita. Melihat kemarahan, mengenalinya. Melihat harapan, menyebutnya. Melihat keinginan untuk mengendalikan, tersenyum padanya. Dan kemudian, sedikit demi sedikit, melepaskannya. Melepaskan dengan lembut seperti daun yang jatuh dari dahan di sore musim gugur, yang berangin sepoi-sepoi, tidak sakit, tidak menyesal, tidak memaksa. Ketika hati telah tahu cara melepaskan, kita tidak perlu lagi menggunakan energi untuk mencoba memaksa orang lain mengikuti keinginan kita. Kita tidak perlu banyak bicara untuk meyakinkan mereka agar berpikir seperti kita. Kita tidak perlu merasa kecewa ketika mereka tidak melakukan apa yang kita harapkan. Liakih alwaliyah. Kita hadir dengan ketenangan yang penuh cinta. Tahukah Anda, kehadiran dengan kesadaran penuh memiliki kekuatan transformatif yang sangat besar. Seorang istri tidak membutuhkan kata-kata manis. Cukup melihat suaminya kembali ke rumah dengan hati yang tenang dan tatapan yang hangat. Secara otomatis, keluhan akan mereda. Seorang ayah tidak perlu mendidik anak-anaknya dengan ribuan kata-kata omelan. Cukup hidup sebagai contoh dalam pengertian dan cinta. Secara otomatis, anak-anak akan berubah secara bertahap. Seorang ibu tidak perlu memaksa anak-anaknya untuk hidup sesuai dengan apa yang telah dia alami. Cukup memahami bahwa anak-anak juga merupakan aliran yang terpisah, dan dia hanya perlu berada di sisi mereka dengan kokoh sebagai tempat berteduh. Orang yang dewasa secara mental adalah orang yang tidak pergi mengubah siapapun. Mereka hidup seperti angin sepoi-sepoi, melewati kehidupan orang lain dengan keheningan yang hangat, tidak meninggalkan luka, juga tidak menuntut pengakuan, hanya lewat. Tetapi cukup untuk membuat orang lain diam-diam menyadari bahwa kedamaian itu nyata. Orang yang hidup seperti itu, meskipun mereka tidak berbicara tentang prinsip-prinsip, tubuh dan pikiran mereka
adalah ajaran hidup yang hidup. Apakah Anda ingin hidup seperti itu? Tidak terikat oleh harapan, tidak terpenjara dalam harapan, tidak bingung dalam ketakutan akan kehilangan. Jika orang itu tidak lagi seperti yang Anda inginkan, jika Anda ingin belajar cara melepaskan untuk hidup lebih damai dalam setiap hubungan, hal pertama yang perlu dipelajari bukanlah memperbaiki orang lain, melainkan belajar cara berhenti dan menyalakan lentera kesadaran penuh dalam diri Anda sendiri. Melepaskan tidak berarti meninggalkan, melepaskan tidak berarti acuh, tak acuh, atau menyerah. Melepaskan adalah pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu dalam hidup berada di luar kendali mutlak kita. Bahkan orang yang paling kita cintai pun memiliki hak untuk hidup sesuai dengan cara mereka sendiri. Dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah hadir di sisi mereka dengan hati yang cukup luas, cukup cerah, cukup toleran. Melepaskan adalah ketika kita tidak lagi mencoba segala cara untuk membuat orang lain menjadi versi yang kita harapkan, ketika kita tahu bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan mereka sendiri. Ada pelajaran terpisah yang harus dialami, ada kesalahan terpisah yang perlu dihadapi. Kita tidak bisa belajar untuk mereka, kita tidak bisa menjalani jalan mereka. Sama seperti pohon yang tidak bisa menarik dirinya sendiri untuk tumbuh. Pohon membutuhkan cukup waktu, cukup sinar matahari, cukup angin, cukup hujan, dan bahkan musim kemarau untuk tumbuh dari kekuatan internalnya sendiri. Manusia juga demikian. Bahkan orang yang paling kita cintai pun, kita hanya bisa menjadi tempat berteduh. Sedikit air sejuk, kata-kata penyemangat, sisanya harus dibiarkan tumbuh sendiri. Dan dalam pelepasan itu, tidak ada ketidakpedulian, melainkan kebijaksanaan. Tidak ada kedinginan, melainkan welas asih yang mendalam. Buddha pernah berkata, salah satu akar penderitaan adalah keterikatan. Keterikatan pada apa yang kita anggap benar. Keterikatan pada gambaran orang lain dalam pikiran kita. Keterikatan pada harapan bahwa mereka harus seperti ini, harus melakukan ini, harus bertindak seperti ini. Dan ketika kenyataan tidak seperti itu, kita merasa terluka. Tetapi tidak ada yang memaksa mereka untuk hidup sesuai dengan cara yang kita inginkan. Tidak ada yang memaksa dunia untuk berputar di sekitar sumbu kita sendiri. Ketika kita menyadari hal itu, hati kita menjadi ringan. Seolah-olah kita telah melepaskan sebuah batu dari hati kita. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan peduli dengan kesadaran. Peduli tanpa melekat, mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Itulah cinta yang paling murni, cinta yang tidak dikotori oleh ego dan kebutuhan untuk membuktikan diri. Cinta itu seperti cahaya bulan, tidak mengejar siapapun, tidak menghindari siapapun, cukup hadir dengan lembut untuk menerangi hati yang sedang gelap. Hubungan dalam hidup, betapapun dekatnya, tidak berada di luar hukum ketidakkekalan. Orang yang hari ini masih tertawa dan berbicara dengan kita, besok mungkin sudah jauh. Orang yang hari ini masih memegang tangan kita dan berjanji, besok mungkin sudah berubah. Perasaan seperti cuaca, ada hari yang cerah, ada hari yang hujan. Ada saatnya berangin, ada saatnya berubah. Memahami ketidakkekalan, kita akan berhenti menyalahkan. Ketika orang tidak lagi seperti dulu, kita akan berhenti menderita. Ketika segala sesuatu yang kita coba pertahankan terlepas dari tangan kita. Karena kita tahu bahwa menjaga dan kehilangan tidak masalah. Kita bukan lagi orang yang hanya tahu cara hidup dengan keterikatan, melainkan orang yang dapat mencintai dan siap membiarkan segala sesuatu menjadi dirinya sendiri. Melepaskan bukanlah akhir, melainkan awal dari perasaan yang lebih murni. Perasaan yang tidak menuntut perubahan. Perasaan yang tidak membuat siapapun tertekan. Perasaan seperti aliran yang mengalir melalui lembah. Tidak membutuhkan siapapun untuk mengakuinya. Tetap diam-diam memelihara setiap biji rumput,
Pernahkah Anda duduk di samping seseorang tanpa mengatakan apapun, tetapi tetap merasakan kedamaian memenuhi Anda? Itulah saat ketika kedua orang tidak mencoba mengubah satu sama lain, tidak mencoba membuat satu sama lain mengerti, hanya duduk di sana hadir bersama, seperti dua bunga yang mekar di samping satu sama lain di sore hari yang cerah. Tidak berdesakan, tidak berbagi kemuliaan, hanya diam-diam memancarkan aroma. Jika hubungan keluarga terlalu erat, itu akan menjadi ikatan. Jika cinta terlalu banyak, menuntut, itu akan menjadi belenggu. Jika persahabatan terlalu banyak, mengharapkan, itu akan menimbulkan kekecewaan. Tetapi, ketika kita belajar cara melepaskan harapan, setiap hubungan akan menjadi lagu yang jernih. Tidak perlu dinyanyikan dengan keras, tetapi bergema selamanya di hati. Seseorang pernah bertanya, jika kita melepaskan segalanya, apakah itu berarti tidak peduli? Melepaskan bukanlah tidak peduli. Melepaskan berarti memahami bahwa setiap jiwa memiliki langitnya sendiri yang perlu dihormati. Melepaskan berarti memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus selalu ikut campur dalam hidup mereka, melainkan selalu hadir pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan tingkat yang tepat. Terkadang, diam berarti mencintai, terkadang mundur berarti menjaga, terkadang tidak mengirim pesan atau bertanya secara intens, berarti memberi mereka ruang untuk bernapas. Ketika kita tidak lagi berharap orang itu melakukan sesuatu untuk membuat kita bahagia, kita mulai dewasa. Dan ketika kita tahu cara hidup sepenuhnya di masa kini dengan diri kita sendiri, kita telah hadir seperti langit yang cerah bagi siapapun yang datang dan pergi dari hidup kita. Akar dari segala masalah tidak terletak pada orang itu, melainkan pada hati kita yang tidak mau melepaskan. Begitu hati tenang, gelombang tidak akan ada lagi. Begitu mata jernih, kegelapan tidak lagi menjadi ancaman. Begitu hati belajar cara menerima, setiap kata dan tindakan orang lain akan menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih cinta dan kebijaksanaan. Melepaskan bukan untuk kehilangan, melepaskan adalah untuk memiliki diri sendiri. Ketika kita melepaskan orang lain dari pola pikir kita juga melepaskan diri kita sendiri dari belenggu penderitaan. Kita tidak lagi menderita karena orang yang kita cintai tidak seperti yang kita inginkan. Kita tidak lagi kesal karena orang itu bertindak berbeda dari yang kita harapkan. Kita tidak lagi kecewa karena orang yang kita cintai tidak memahami hati kita. Semuanya tenang, seperti permukaan danau setelah hujan sore, air keruh telah mengendap, lumpur telah tenggelam, dan hati juga menjadi jernih. Dan dari kejernihan itu, welas asih yang ajaib diam-diam muncul. Buddha pernah mengajarkan bahwa welas asih tidak hanya berarti mencintai orang yang baik, mencintai orang yang jujur, tetapi juga dapat membuka hati kepada mereka yang pernah membuat kita sakit. Dapat mencintai orang ketika mereka belum tahu cara mencintai kita kembali. Dapat tersenyum kepada orang yang pernah membuat kita terluka, karena mengetahui bahwa di dalam setiap orang ada anak yang belum disembuhkan, seperti kisah lama dalam Zen. Ada seorang siswa Zen yang datang untuk meminta guru mengajarinya cara melepaskan penderitaan. Guru tidak menjawab, hanya memberikan secangkir teh panas, menyuruhnya untuk memegangnya erat-erat di tangannya. Teh panas mulai tumpah, membakar tangan siswa Zen itu. Dia melepaskannya dan berteriak kesakitan. Guru tersenyum dan berkata, penderitaan juga seperti itu. Semakin panas, semakin sakit. Jika Anda ingin melepaskan penderitaan, pertama-tama Anda harus melihat bahwa Anda sedang menggenggamnya. Dan ketika Anda telah melihat dengan jelas, cukup dengan perlahan membuka tangan Anda. Rasa sakit akan jatuh, genggaman akan menghilang, hanya menyisakan ruang kosong yang murni dan bebas. Melepaskan
Setelah dipikir-pikir, berarti membuka tangan kita dengan kehidupan. Berarti berhenti menuntut, berarti berhenti berpegang teguh, berarti berhenti mengharapkan bahwa segala sesuatu harus seperti yang kita inginkan. Hati pada dasarnya adalah awan. Dunia pada dasarnya adalah langit. Apapun bentuk awan, langit tetap menampungnya. Awan berubah setiap menit. Langit tetap tidak terpengaruh. Bagaimana cara mendapatkan hati seperti langit? Pertanyaan itu tidak semua orang siap untuk bertanya. Karena sebagian besar dari kita terlalu asik mencari seseorang untuk diperbaiki, keadaan untuk dihindari, alasan untuk disalahkan. Tetapi kemudian, setelah mengalami cukup luka, kita tiba-tiba memahami bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada yang bisa menjalani hidup ini untuk kita. Dan tidak ada yang harus menjadi sesuatu agar kita merasa nyaman. Itu adalah pelajaran. Setiap orang yang memasuki hidup kita seperti cermin. Cermin mungkin sangat tergores, mungkin bengkok. Tetapi berkat mereka, kita melihat diri kita lebih jelas. Melihat ego yang mudah terluka. Melihat keinginan untuk dicintai, dipahami, dihormati. Dan melihat kerapuhan kebahagiaan ketika dikekang oleh syarat. Kita akan bahagia jika orang itu berubah. Kita akan damai jika orang itu lebih baik. Kita akan gembira jika orang itu berhenti membuat kita sedih. Tetapi itu adalah syarat, dan syarat selalu disertai dengan ketidakpastian. Ketika mereka tidak melakukan seperti yang kita pikirkan, hati kita akan menderita. Hanya ketika kita dapat mengatakan kepada hati kita bahwa apapun keadaan mereka, kita masih dapat hidup sepenuhnya. Barulah kebebasan benar-benar dimulai. Melepaskan adalah dasar dari kebebasan. Tanpa melepaskan, kita terikat. Terikat dalam harapan kita sendiri. Terikat dalam siklus saling menyalahkan. Terikat dalam rasa sakit hubungan yang rusak. Buddha tidak mengajarkan kita cara mengendalikan orang lain. Buddha hanya mengajarkan kita cara berbalik ke dalam dan menerangi wilayah gelap dalam diri kita sendiri. Karena orang tidak dapat berubah, tidak berarti kita tidak dapat bahagia. Karena orang belum memahami, tidak berarti kita tidak dapat mencintai. Hati kita seperti angin yang bertiup melalui rumpun bambu, tidak melekat, tidak berpegang teguh, tidak berhenti dimanapun terlalu lama, hanya menyentuh dengan lembut dan kemudian melanjutkan. Mencintai berarti menyentuh dengan lembut. Memahami berarti melepaskan. Mencintai berarti membiarkan orang itu menjadi dirinya sendiri. Dengan begitu, kita tidak akan jatuh ke dalam lingkaran setan, pengendalian, dan kekecewaan. Sama seperti dalam hujan, tidak ada yang menyalahkan hujan karena membuat pakaian kita basah. Hujan hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dan jika kita tahu cara membawa payung, hujan akan menjadi lembut. Jika kita tahu cara tersenyum di tengah hujan, tetesan hujan akan menjadi musik. Semua hubungan dalam hidup juga seperti itu. Tidak perlu berharap langit berhenti hujan, cukup belajar cara berjalan tanpa membasahi hati. Melepaskan adalah payung itu. Welas asih adalah mantel tipis yang menutupi jiwa. Kebijaksanaan adalah jalan di bawah kaki, dan setiap langkah tidak lagi berat karena kebencian, tuntutan, atau harapan. Ketika kita melepaskan orang lain dari harapan kita, kita juga melepaskan diri kita sendiri dari neraka penderitaan. Pada saat itu, kebebasan membuka pintu, kedamaian akan tersenyum, dan orang itu, apakah mereka berubah atau tidak, tidak lagi menjadi penyebab kesedihan kita. Karena kita telah memahami bahwa kebahagiaan tidak pernah berada di tangan orang lain, kebahagiaan selalu berada di tangan kita sendiri. Ada kebenaran yang semakin kita renungkan, semakin kita pahami. Manusia tidak menderita karena kurangnya cinta, melainkan menderita karena cara mereka mencintai.
mencintai tetapi tidak tahu cara melepaskan, mencintai tetapi selalu disertai dengan harapan, peduli tetapi menetapkan syarat, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati segera menimbulkan masalah. Ada orang yang mengendalikan karena cinta. Ada orang yang menyalahkan karena cinta. Ada orang yang menimbulkan kebencian karena harapan. Cinta menjadi beban. Hubungan keluarga menjadi ikatan. Dan setiap hari kita diam-diam mengubur kebahagiaan kita sendiri dalam harapan bahwa orang lain harus seperti yang kita inginkan. Tetapi pada akhirnya, semakin kita mencoba menahan, semakin kita merasa mati rasa. Semakin kita berharap, semakin besar kekecewaan yang kita rasakan. Karena hakikat hidup adalah ketidakkekalan. Hakikat manusia adalah perubahan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hari ini mencintai, besok akan tetap mencintai seperti itu. Tidak ada yang berani berjanji bahwa hari ini memahami, besok akan tetap memahami persis sama. Hati manusia seperti air yang selalu mengalir, selalu berubah. Apa yang kita lihat indah hari ini, besok mungkin kita lihat hambar. Apa yang kita dekap di hati hari ini, besok mungkin tidak lagi bermakna. Jadi hal yang paling bijaksana bukanlah mencari cara untuk menggenggam erat, melainkan belajar cara bersantai dengan apa yang kita miliki. Buddha pernah berkata, jika seseorang menggenggam ego terlalu kuat, mereka tidak akan dapat memahami hakikat cinta. Karena cinta sejati selalu berjalan seiring dengan tanpa ego. Ketika kita melihat diri kita sebagai pusat, segala sesuatu berputar di sekitar ego yang kecil. Perasaan juga menjadi egois. Kita memaksa orang lain untuk menjadi seperti ini. Kita ingin orang itu bertindak seperti itu. Kita berpikir bahwa hanya kita yang tahu apa yang baik. Tetapi terkadang dalam apa yang disebut kita tahu apa yang baik, terkandung penuh paksaan. Dan paksaan itu, meskipun berbalut cinta, membuat orang lain merasa tercekik. Welas asih tidak berarti harus melakukan banyak hal untuk orang lain. Welas asih terkadang berarti berdiri di samping, diam-diam menunggu mereka memiliki cukup pengalaman untuk terbangun sendiri. Welas asih adalah ketika kita dapat melihat orang yang kita cintai melewati badai tanpa campur tangan, tetapi tetap menjaga cinta, tetap utuh. Welas asih adalah tidak menghakimi, tidak memberi label, tidak memenjarakan orang itu dalam gambar kuno yang pernah kita berikan kepada mereka. Welas asih adalah mengetahui bahwa orang itu hari ini mungkin bodoh, tetapi besok mungkin berbeda. Dan kita memiliki cukup kepercayaan pada perubahan itu, meskipun kita tidak dapat memaksakannya. Ada sebuah cerita dalam Zen yang menceritakan bahwa seorang murid muda datang untuk bertanya kepada seorang guru tua, "Guru, saya mencintai seseorang, tetapi orang itu tidak mencintai saya kembali. Bagaimana saya mengurangi rasa sakit?" Guru tua itu tersenyum, menunjuk ke halaman yang penuh dengan daun kering di depan kuil. Dia berkata, "Pergilah kumpulkan semua daun itu ke telapak tanganmu." Murid itu melakukan apa yang dia katakan. Tetapi, hanya beberapa saat kemudian, daun-daun itu berterbangan kemana-mana. Dia frustrasi. "Guru, saya tidak bisa melakukannya." Guru itu berkata, "Apakah kamu lihat? Cinta tidak dapat dipegang. Semakin kamu mencoba menahannya, semakin jauh daun itu terbang. Tetapi, jika kamu tahu cara duduk diam, daun-daun itu akan jatuh ke pangkuanmu, tertiup angin." Cinta juga seperti itu. Ketika hati cukup tenang dan jernih, orang yang perlu datang akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu berjuang, tidak perlu menuntut. Cinta seperti aliran yang terus mengalir tanpa membutuhkan siapapun untuk mengakuinya, hanya tidak mengering. Dan jika seseorang dapat minum seteguk air dari aliran itu, mereka akan merasakan rasa hati yang tidak menuntut. Kita tidak perlu orang lain mencintai kita seperti yang kita inginkan.
Kita hanya perlu belajar cara mencintai diri sendiri, mengisi diri kita sendiri. Ketika hati penuh, kita tidak lagi merasa kekurangan, tidak lagi merasa perlu mengendalikan seseorang untuk mengisi kekosongan, tidak lagi merasa bahwa orang itu adalah penyebab penderitaan atau kecemasan kita. Semuanya berasal dari diri kita sendiri. Bagian luar hanyalah cermin yang mencerminkan. Ketika kita damai, dunia damai. Ketika kita tidak stabil, orang yang kita cintai juga ditarik ke dalam ketidakstabilan itu. Orang yang sadar adalah orang yang tidak membiarkan emosi orang lain memanipulasi mereka. Mereka memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk sedih. Tetapi kita tidak harus sedih juga. Orang lain mungkin marah, tetapi kita tidak perlu bereaksi seketika. Reaksi adalah kebiasaan, kesadaran adalah pilihan. Di antara kata-kata yang menyakitkan, kita memiliki hak untuk diam. Di antara tindakan yang salah, kita memiliki hak untuk memaafkan. Di antara keadaan yang tidak memuaskan, kita memiliki hak untuk menjaga hati kita agar tidak bergejolak. Itu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin. Semakin dalam seseorang, semakin sedikit mereka ingin mengubah orang lain. Mereka tahu bahwa hal yang paling ajaib bukanlah membuat orang lain berubah sesuai dengan mereka, melainkan menjaga kedamaian di tengah segala sesuatu yang tidak seperti yang diinginkan. Dan dari kedamaian itu, mereka menciptakan wilayah energi yang tenang yang membantu orang lain untuk merenungkan diri mereka sendiri. Tidak perlu berbicara terlalu banyak, tidak perlu mengajar, hanya hadir seperti api kecil di tengah malam, musim dingin. Tidak berisik, tetapi cukup hangat. Tidak bersinar, tetapi tidak padam. Orang yang hidup seperti itu sedang mempraktikkan ajaran Buddha dalam setiap napas. Mereka tidak berkhotbah, tetapi kehidupan mereka adalah ajaran. Mereka tidak melantunkan dengan keras, tetapi setiap langkah mereka adalah perenungan. Mereka tidak mencoba memperbaiki siapapun, tetapi kehadiran mereka mengurangi keinginan orang di sekitar mereka. Mungkin hidup seperti itu sudah merupakan kebahagiaan. Ada hari-hari ketika kita tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dunia terus berputar di sekitar kita. Orang yang kita cintai tiba-tiba menjadi dingin, pekerjaan tiba-tiba menjadi mendesak dan menyesakkan, keluarga tiba-tiba penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, pikiran berantakan seperti pasar di tengah musim panas. Kita bingung mengapa segala sesuatu berputar begitu cepat, dan kemudian kita menyalahkan orang ini, keadaan itu, zaman, takdir, dan bahkan diri kita sendiri. Tetapi kita melupakan satu hal. Lumpur hanya muncul ketika angin bertiup. Angin di luar tidak dapat dihentikan, tetapi permukaan danau di dalam hati kita bisa tenang hanya jika kita kembali, hanya jika kita tahu cara bernapas, hanya jika kita tidak mengejar semua yang dilihat dan didengar. Hati akan tenang. Tenang bukan karena segala sesuatu baik-baik saja, melainkan karena kita tidak lagi terseret. Orang dahulu mengajarkan, hidup adalah sungai. Hidup bijaksana adalah mengetahui cara berenang di tengahnya tanpa tenggelam, juga tidak terseret oleh ombak. Jika Anda ingin melakukan itu, Anda harus tahu cara bersantai, tahu cara membiarkan air mengangkat Anda, tahu cara melepaskan bebatuan tak kasat mata di hati Anda. Ada orang yang hidup di tengah kota yang bising, tetapi hati mereka tetap sunyi. Ada juga orang yang hidup di tengah kesunyian, tetapi hati mereka selalu seperti gelombang. Bukan tempat yang menentukan kedamaian, melainkan kesadaran. Jika hati damai, pemandangan akan tenang. Jika hati sadar, hidup akan ringan. Tidak ada kedamaian sejati yang datang dari luar. Kedamaian hanya muncul dari hati yang telah melepaskan semua keterikatan. Ketika kita tidak lagi membutuhkan segala sesuatu untuk menjadi seperti yang kita pikirkan,
ketika kita tidak membutuhkan siapapun untuk bertindak sesuai dengan cara yang kita inginkan, ketika kita tidak menuntut cinta untuk dibalas dengan benar, ketika kita tidak memaksa kehidupan untuk selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, barulah kita benar-benar bebas. Kebebasan itu tidak datang dari bepergian jauh atau bersembunyi, tidak datang dari meninggalkan dunia, melainkan datang dari kemampuan untuk hidup di dunia tanpa hati yang melekat, melewati kebisingan, tetapi hati tetap menjaga ketenangan, seolah-olah sedang berjalan di atas lumut hijau setelah hujan, melewati gejolak, tetapi mata tetap melihat dengan jelas mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Kesadaran penuh bukanlah sesuatu yang jauh. Kesadaran penuh adalah minum seteguk teh dan tahu bahwa kita sedang minum. Menarik napas panjang dan tahu bahwa kita sedang hidup. Mendengarkan orang di depan kita berbicara dan benar-benar mendengarkan. Tidak berdebat dalam pikiran, tidak menghakimi dalam hati, hanya diam mendengarkan dan memahami. Memahami tidak berarti setuju. Memahami tidak berarti kita salah dan orang itu benar, melainkan melihat rasa sakit yang tersembunyi di balik kata-kata, melihat luka yang belum sembuh di balik mata, dan melihat apa yang muncul di hati kita. Ketika pemahaman hadir, cinta tidak perlu diundang. Cinta akan datang, dan ketika cinta hadir, kata-kata akan kurang tajam, tatapan akan kurang keras, hati akan kurang gelisah. Hanya jika satu orang dalam hubungan tahu cara berhenti, akan ada kesempatan bagi keduanya untuk bernapas. Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti adalah untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, adalah untuk tidak bereaksi dari kebiasaan, melainkan memilih tindakan dari kesadaran. Kesadaran bukanlah tidak memiliki emosi, melainkan melihat emosi dengan jelas, tetapi tidak dikendalikan olehnya. Marah tahu bahwa kita sedang marah, sedih tahu bahwa kita sedang sedih. Rasa sakit meluap juga tahu bahwa itu sedang meluap. Cukup tahu seperti itu. Tidak perlu melakukan apapun lagi. Cukup bernapas. Cukup merangkul emosi itu dalam hati welas asih. Dan kemudian itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti embun yang menghilang di pagi yang cerah, tidak perlu mengusir. Hanya cahaya yang hadir. Orang yang tahu cara hidup seperti itu tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Juga tidak lagi menyakiti orang lain karena hal-hal yang tidak disebutkan namanya. Mereka bukanlah orang suci, hanyalah orang yang tahu cara berhenti di tengah badai dan memilih untuk berdiri diam. Memilih untuk menjaga hati tetap jernih agar badai tidak menyapu segalanya. Memilih untuk menjaga api kecil di hati. Meskipun angin bertiup, meskipun hujan turun, api itu tetap membara. Kecil tetapi tidak pernah padam. Itulah cahaya kesadaran, kehangatan, pengertian dan cinta. Landasan untuk hidup di tengah segala sesuatu yang belum sempurna, tetapi tetap merasa penuh. Kehidupan akan selalu memiliki orang yang bertentangan dengan kita. Pekerjaan yang membuat kita terluka, kata-kata yang membuat hati kita sakit. Tetapi ketika hati cukup luas, kita tidak lagi perlu mengubah mereka untuk merasa damai. Kita hanya perlu mengubah cara kita melihat, mengubah cara kita menerima. Dan yang paling penting, mengubah cara kita merawat diri sendiri. Kedamaian sejati tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat diberikan orang lain kepada kita, melainkan sesuatu yang harus kita temukan, kita pelihara, dan kita jaga setiap hari. Terkadang kita melewati penderitaan dan kemudian tahu apa itu kedamaian. Melewati hal-hal yang tidak seperti yang diinginkan dan kemudian memahami nilai hari yang tidak berangin. Melewati seseorang yang membuat hati kita patah dan kemudian tahu cara menghargai mereka yang diam-diam tinggal dan melewati berkali-kali luka.
dan kemudian belajar cara merangkul diri sendiri dengan pelukan pengertian. Kesulitan tidak datang untuk menyakiti kita. Kesulitan datang untuk mengajari kita sesuatu, mengajari kita cara melepaskan, mengajari kita cara berdiam diri, mengajari kita cara mundur selangkah untuk melihat seluruh gambar, dan terkadang mengajari kita cara membuka hati untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan karena pernah berharap terlalu banyak, memaafkan karena pernah percaya bahwa kita dapat mengubah seluruh dunia, memaafkan karena pernah kehilangan diri kita sendiri dalam perjalanan mencoba menyenangkan orang lain. Setiap air mata di hati adalah pelajaran. Setiap tetesan air mata yang jatuh adalah tempat berhenti bagi kita untuk melihat kembali jalan yang telah kita lalui. Dan jika ada cukup ketenangan untuk mengamati, kita akan melihat bahwa di balik kehilangan ada ruang yang sangat luas. Ruang itu tidak kosong, melainkan penuh dengan kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang tahu cara berterima kasih alih-alih menyalahkan. Tahu cara berterima kasih kepada orang yang telah pergi. Karena berkat mereka, kita belajar cara berdiri teguh sendiri, tahu cara berterima kasih kepada orang yang pernah membuat kita terluka. Karena berkat mereka, kita belajar apa itu batasan dan harga diri. Tahu cara berterima kasih kepada kesulitan, karena kesulitan itulah api yang membersihkan hal-hal sepele di hati. Rasa syukur tidak hanya untuk hal-hal baik. Rasa syukur sejati adalah ketika kita dapat menundukkan kepala di hadapan penderitaan, karena penderitaan adalah guru yang sunyi, tetapi tegas. Itu tidak mengajar dengan kata-kata, itu mengajar dengan keheningan, dengan malam tanpa tidur, dengan pagi hari bangun dengan perasaan hampa di hati. Tetapi kemudian seiring waktu, ketika kita telah melewatinya, akan tiba suatu hari ketika kita tersenyum dengan lembut dan berkata, "Terima kasih, penderitaan, karena telah membantu saya tumbuh." Orang yang hidup dengan rasa syukur tidak lagi menyalahkan siapapun untuk waktu yang lama. Mereka memandang semua orang dengan mata pengertian, memandang hal-hal lama dengan cahaya pembelajaran, dan melihat ke depan dengan pikiran yang tenang. Tidak semua luka perlu disembuhkan. Segera ada luka yang perlu dijalani, bukan agar itu menyiksa kita, melainkan agar itu mengajari kita cara hidup lebih lambat, lebih dalam, dan lebih nyata. Kita tidak perlu menghapus masa lalu. Kita hanya perlu melangkah maju dengan hati yang tidak lagi takut masa lalu akan kembali. Karena ketika kita telah memahami bahwa masa lalu tidak memiliki hak untuk menyakiti kita, kecuali jika kita mengizinkannya. Sama seperti orang lain tidak memiliki hak untuk mengendalikan emosi kita. Jika kita tahu cara merawat diri sendiri, orang yang membuat kita sedih terkadang tidak sengaja. Mereka juga bergumul dengan kesulitan mereka sendiri. Mereka juga merindukan untuk dipahami. Mereka juga pernah menjadi anak yang tidak didengarkan oleh siapapun. Memahami hal itu, kita akan kurang berharap dan lebih berbelas kasih. Kita tidak membutuhkan siapapun untuk meminta maaf agar kita dimaafkan. Kita memaafkan karena hati kita membutuhkan kelegaan. Memaafkan bukan karena orang itu pantas, melainkan karena kita pantas untuk hidup damai. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Adalah cara kita mengakhiri bab lama untuk membuka bab baru. Bab yang tidak lagi berat karena masa lalu, tidak lagi dihantui oleh ketidakadilan, tidak lagi dimanipulasi oleh hal-hal yang tidak dapat diubah. Orang yang hidup dengan hati syukur dan pemaafan adalah orang yang bebas, bebas dari belenggu kebencian, bebas dari bayangan masa lalu, bebas dari amarah yang belum sempat disebutkan namanya. Dan dari kebebasan itu, mereka mulai bersinar seperti titik cahaya lembut dalam kehidupan orang lain.
tidak bersinar, tetapi sangat hangat, tidak keras, tetapi sangat dalam. Semakin lambat kita hidup, semakin kita melihat bahwa hal-hal yang paling mendalam semuanya ringan seperti angin awal musim. Mereka tidak datang dengan suara, melainkan dengan kehadiran. Hadir dalam setiap hal kecil, setiap tatapan, setiap kata, setiap jeda di antara dua napas. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap detik, kita akan melihat siapa yang perlu berubah agar kita bahagia. Cukup itu saja. Tetapi, jika itu dapat dilakukan, kehidupan akan berubah. Sedikit demi sedikit. Tidak berisik, tidak terputus-putus, tetapi sangat dalam, sangat berkelanjutan. Seperti aliran air bawah tanah yang diam-diam memelihara sumber mata air. Orang yang memiliki kesadaran penuh akan lebih sedikit mengeluh karena mereka melihat dengan jelas bahwa hakikat segala sesuatu adalah tidak kekal, tidak apa-apa jika orang itu belum memahami kita hari ini. Mungkin mereka akan memahami besok atau mungkin tidak akan pernah memahami. Karena kita tidak hidup untuk menunggu dipahami, kita hidup untuk memahami diri kita sendiri dan untuk mencintai dengan cara yang benar. Mencintai tanpa perlu menggenggam. Mencintai tetapi tetap bebas. Mencintai seperti seseorang yang memberikan setangkai bunga dan kemudian dengan lembut melangkah pergi. Tidak berbalik untuk menuntut agar bunga itu mekar sesuai dengan keinginannya. Cinta itu adalah cinta tanpa pamrih, dan itulah jalan yang telah ditempuh Buddha. Jalan itu tidak bertabur bunga. Itu disebut rumput dan batu. Ada hari-hari ketika lelah, dan tidak ada yang mengerti. Ada saat-saat ketika hati ingin menangis, tetapi mulut tetap harus tersenyum. Tetapi jalan itu semakin ditempuh, semakin ringan, semakin melangkah, semakin terang. Karena setiap langkah adalah setiap melepaskan prasangka, melepaskan harapan, melepaskan ikatan dari ketidaktahuan dan ego, sampai suatu hari ketika kita tidak perlu lagi berusaha melakukan apapun untuk diterima, tidak lagi merasa perlu menahan siapapun, tidak lagi membutuhkan siapapun untuk membuktikan cinta mereka. Kita hanya duduk diam, tenang, dan bersyukur. Bersyukur untuk apa yang tersisa. Bersyukur juga untuk apa yang telah pergi. Bersyukur kepada orang yang mengerti dan juga orang yang tidak mengerti. Karena mereka semua adalah guru. Setiap orang adalah cermin yang membantu kita melihat kembali hati kita. Ada cermin yang mengungkap akar kegelapan yang belum pernah kita kenali. Ada cermin yang mencerminkan cahaya yang kita lupa bahwa kita miliki. Dan berkat mereka, kita tumbuh setiap hari, tidak lagi menjadi ego kecil yang suka memiliki dan mengendalikan, melainkan ego yang secara bertahap larut dalam lautan luas. Welas asih dan kebijaksanaan, itulah perjalanan kesadaran. Sebuah perjalanan yang tidak dapat ditempuh oleh siapapun untuk orang lain. Sebuah jalan yang tidak memiliki peta tetap, hanya ada lentera di dalam yang menerangi jalan. Dan jika kita cukup berani untuk melihat ke dalam diri sendiri, maka setiap badai di luar hanyalah pelajaran, bukan lagi penghalang. Orang yang hidup seperti itu, dimanapun mereka berada, akan membawa kedamaian bagi orang lain. Tidak perlu banyak bicara, hanya perlu hadir, hanya perlu tenang, hanya perlu hati ini tahu, dan tidak lagi mengharapkan apapun untuk diri sendiri. Orang seperti itu tidak lagi mencoba mengubah siapapun, karena mereka telah melihat dengan jelas bahwa satu-satunya perubahan yang dapat membawa kebahagiaan sejati adalah mengubah diri sendiri, mengubah cara pandang, mengubah cara bereaksi, mengubah cara mencintai, dan akhirnya mengubah cara melepaskan. Dari sana mereka berjalan dalam kehidupan seperti seorang peziarah yang tidak membawa barang bawaan, ringan, sadar, bebas. Kemudian suatu hari, ketika suara angin tidak lagi membuat hati kita berdebar, ketika suara yang bertentangan
tidak lagi membuat kita bergejolak, ketika tatapan yang tidak hangat juga tidak membuat kita merasa hampa. Ketika seseorang pergi juga tidak membuat hati kita hancur lagi. Ketika itu, kita tahu bahwa kita cukup kokoh untuk berjalan di tengah kehidupan, bukan karena ada orang yang melindungi kita, melainkan karena kita telah belajar cara merangkul diri sendiri dengan pemahaman, dengan welas asih, dengan cahaya kecil kesadaran. Setiap hari kita tidak lagi mencoba mencari cara untuk memperbaiki orang lain, karena tahu bahwa orang lain seperti kita sedang melewati persimpangan jalan yang berbeda, sedang tersandung dan belajar pelajaran mereka sendiri. Kita tidak lagi menyesali hal-hal yang telah berlalu, tidak lagi menyesali kata-kata yang belum sempat kita ucapkan, tidak lagi merindukan perasaan yang belum terbalas. Kita hanya duduk di sore yang tenang, minum secangkir teh hambar, mendengarkan suara daun yang jatuh di depan rumah, dan hati kita terasa ringan seperti belum pernah merasa berat. Kedamaian itu tidak diberikan oleh siapapun, juga tidak dapat diambil oleh siapapun, karena itu adalah hasil dari perjalanan pulang, kembali ke diri sendiri, dengan hati yang telah melihat kembali, dengan mata yang pernah kering air mata, dengan tangan yang pernah menggenggam erat, tetapi sekarang telah belajar cara melepaskan. Melepaskan bukan untuk kehilangan, melepaskan adalah untuk memiliki diri sendiri. Melepaskan adalah untuk melihat dengan jelas hal-hal yang pernah kita butakan karena terlalu mencintai, terlalu khawatir, terlalu mengharapkan. Sekarang, ketika kita telah melewati begitu banyak tingkatan emosi, kita tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar membuat kita sakit selain diri kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita menderita selain hal-hal yang tidak mau kita lepaskan. Dan juga tidak ada yang dapat menyembuhkan kita dengan keajaiban apapun dari luar. Penyembuhan hanya terjadi ketika kita berhenti, ketika kita benar-benar mendengarkan suara hati kita, ketika kita berhenti berlari, berhenti menyalahkan, berhenti membela diri, hanya duduk, bernapas, dan melihat akar penderitaan, melihat bayangan ego yang mengintai dalam setiap pikiran, setiap harapan, setiap tindakan tanpa sadar, melihat cara kita pernah mencoba mengubah orang lain karena berpikir bahwa seperti itulah mencintai. Tetapi sebenarnya mencintai adalah membiarkan orang itu menjadi dirinya sendiri, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak memaksa, hanya diam-diam hadir seperti lentera, hanya dengan lembut menemani seperti angin, sepoi-sepoi, tidak mengganggu, tidak meninggalkan jejak. Cinta seperti itu baru benar-benar menyembuhkan, dan ketika hati telah tenang, kita akan melihat bahwa setiap hubungan, betapapun singkat atau panjang, betapapun manis atau penuh air mata, adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Kita bersyukur karena mereka telah datang, bersyukur karena mereka telah membantu kita melihat diri kita dengan jelas. Bersyukur karena berkat mereka. Kita tahu bahwa mencintai siapapun tidak sama dengan mencintai diri sendiri dengan cinta yang benar. Tidak memanjakan juga, tidak mengabaikan, hanya memahami. Memahami untuk mengetahui di mana batasnya. Memahami untuk mengetahui kapan harus maju, kapan harus mundur. Memahami untuk mengetahui bahwa ketenangan di dalam hati kita adalah hadiah yang paling berharga dan tidak boleh ditukar hanya untuk menjaga hubungan yang tidak lagi sehat. Kemudian, waktu akan berlalu, segala sesuatu juga akan menjadi kenangan. Tetapi, cara kita hidup dengan setiap hubungan akan tercetak di hati kita, seperti kitab suci yang sunyi. Tidak ada yang membaca, tetapi kita membaca. Tidak ada yang mendengar, tetapi kita mendengar. Gema dari sore yang lama, bisikan dari hati yang telah tahu apa itu damai. Dan ketika hati cukup tenang,
kita dapat menjadi tempat berlindung bagi diri kita sendiri. Bukan lagi orang yang mencari cahaya, melainkan orang yang menyalakan lentera. Hal yang paling ajaib adalah ketika kita tidak lagi berdoa agar kehidupan berubah, melainkan berdoa agar kita memiliki cukup kebijaksanaan untuk melihat bahwa setiap perubahan adalah perlu. Tidak lagi berdoa agar orang itu memahami, melainkan berdoa agar kita cukup toleran untuk memahami mereka terlebih dahulu. Tidak lagi berharap apapun di luar menjadi seperti yang kita inginkan, melainkan hanya berharap agar hati kita tidak lagi terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan. Karena itu, setiap napas dalam kehidupan sehari-hari menjadi pelajaran kesadaran. Setiap kali kita menutup mata, setiap kali kita terlelap, itu juga saat kita menarik diri ke dalam dan menanyakan pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang sangat ringan. Apakah kita damai hari ini? Apakah kita hidup jujur dengan hati kita hari ini? Apakah kita memaksa siapapun untuk berubah agar menyenangkan kita hari ini? Jika ya, kita akan dengan lembut meletakkannya. Tidak terburu-buru, hanya meletakkannya dengan napas. Dan kemudian tersenyum lagi, karena tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang benar, karena tahu bahwa kita menjadi versi yang lebih lembut, lebih dalam, lebih lembut dari diri kita sendiri. Dan jika seseorang mendengar ini, jika hati Anda merasakan gema simpati yang lembut, maka mungkin kita telah bersentuhan di tingkat hubungan yang lebih dalam, tempat yang tidak memiliki keuntungan, hanya ada empati, tempat di mana semua orang belajar cara melepaskan untuk hidup sepenuhnya sebagai manusia. Jika Anda merasa bahwa perjalanan ini indah, jika Anda merasa bahwa bisikan ini berharga bagi Anda, izinkan saya untuk menemani Anda lebih lama. Silakan berlangganan saluran Tamtin Joy An, agar setiap kali hati Anda membutuhkan pengingat lembut, cahaya kecil, momen untuk tenang di tengah kesibukan, Anda akan tahu tempat untuk kembali. Bersama-sama kita dalam diam kembali dan berdiam dalam napas, dalam kesadaran, dalam cinta tanpa syarat. Dalam kehidupan ini sangat ringan, tetapi sangat nyata, sangat dalam, seperti bintang kecil di ujung langit, tidak bersinar tetapi selalu ada di sana. Ada hal-hal yang tidak perlu dikatakan, tetapi hati tetap mengerti. Ada perasaan yang tidak perlu diungkapkan, tetapi tetap mengalir diam-diam seperti mata air di bawah tanah. Kehidupan tidak menunggu kita siap untuk memulai tantangan. Itu datang tiba-tiba seperti hujan di luar musim. Terkadang kita tidak punya waktu untuk memakai jaket, tidak punya waktu untuk membawa payung. Tetapi justru saat basah kuyup itulah kita tahu seberapa besar daya tahan kita. Dan juga dalam momen-momen yang tampaknya paling rapuh, itulah kulit baru dari jiwa dilahirkan. Lebih lembut, lebih tulus. Tahu cara mendengarkan lebih banyak daripada bereaksi. Tahu cara menerima lebih banyak daripada berjuang. Tahu cara melepaskan ketika perlu, tanpa menganggapnya sebagai kegagalan. Seseorang pernah berkata, hati bukanlah tempat untuk menyimpan semua hal baik, melainkan tempat untuk membiarkan segala sesuatu berlalu dengan sempurna, indah, lalu simpan di hati seperti senyuman. Sedih, lalu tinggalkan seperti diam. Jangan beri label, jangan bedakan. Hanya kehadiran kesadaran yang cukup luas untuk menampung segalanya. Kebebasan sejati tidak datang dari fakta bahwa kita dapat melakukan apa yang kita suka, tetapi dari fakta bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh apapun di dalam. Orang memuji kita, tetap tenang. Orang mencela, kita tetap tersenyum. Orang yang mencintai kita tidak mengikat. Orang yang membenci kita tidak membenci. Kita melewati kehidupan orang lain seperti angin sepoi-sepoi, tidak tinggal terlalu lama, tidak meninggalkan terlalu banyak.
hanya membiarkan orang itu tahu bahwa pernah ada kelembutan yang melewati hidup mereka. Cukup itu saja ketika tidak lagi mencoba membuktikan apapun, ketika tidak lagi sakit karena seseorang tidak mengerti hati kita, ketika tidak lagi terbebani karena orang itu tidak pernah berubah, adalah ketika kita benar-benar tumbuh dalam kesadaran. Tumbuh bukan dengan usia, melainkan dengan pemahaman yang jelas tentang hukum operasi pikiran dan hukum, bahwa semua akan berubah, bahwa tidak ada yang abadi. Bahkan, jika hari ini bahagia, tetaplah lihat dengan mata yang tidak melekat. Bahkan, jika hari ini pahit, jangan mengusir, karena semua itu adalah guru. Setiap emosi adalah pintu yang terbuka ke wilayah terdalam kesadaran. Jika kita cukup tenang untuk melewatinya, di sisi lain selalu ada cahaya. Hanya ketika kita melewati diri sendiri, kita memahami orang lain. Hanya ketika memaafkan diri sendiri, kita benar-benar memaafkan orang lain. Tidak lagi menyalahkan mengapa mereka seperti itu. Tidak lagi berharap mereka berbeda. Kita hanya melihat bahwa mereka juga menderita seperti yang pernah kita derita. Mereka juga sedang mencari tempat berlindung seperti yang masih kita cari. Mereka juga sedang belajar cara mencintai dalam ketidaktahuan dan keterbatasan. Mengetahui itu, lalu hati kita melembut. Tidak lagi menegang untuk mencoba memperbaiki apapun. Hanya ada hati yang damai diam-diam meluas, seperti aroma bunga lotus yang tidak memilih tempat untuk menyebarkan aroma. Cukup hidup indah, maka dimanapun kita hadir adalah penyembuhan. Kehadiran yang memiliki kualitas kesadaran adalah hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada orang lain. Bukan nasihat, bukan prinsip-prinsip moral, melainkan keheningan yang penuh dan tidak menghakimi. Orang di dekat kita pada saat itu akan secara otomatis merasa bahwa mereka tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu mencoba menjadi sempurna. Mereka hanya perlu menjadi diri mereka sendiri, dan kita juga hanya menjadi diri kita sendiri, bertemu dalam kebenaran, tanpa penyamaran, tanpa peran. Pelukan yang tepat waktu juga dapat mengubah hidup seseorang. Jabat tangan yang sunyi juga dapat menyampaikan lebih dari ribuan nasihat. Tetapi hanya jika di dalam hati kita tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi harapan, maka sentuhan itu baru merupakan sentuhan welas asih. Hati itu tidak lahir dari gagasan harus melakukan hal yang baik, melainkan lahir dari pemahaman bahwa kita dan orang lain tidak berbeda, bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dialami oleh semua orang, bahwa mencintai bukanlah membuat orang itu bahagia, melainkan bersama-sama tumbuh dalam kesadaran. Orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan mencoba menahan kita di sisi mereka dengan segala cara, melainkan berani membiarkan kita pergi jika itu baik untuk kita. Dan jika kita mencintai seseorang dengan tulus, kita juga tidak akan memaksa mereka untuk berubah agar sesuai dengan keinginan kita. Kita akan berdiri di sana seperti pohon yang rindang, memberikan keteduhan jika mereka membutuhkannya, diam jika mereka mau, memberi berkah jika mereka pergi, dan berdoa agar mereka menemukan diri mereka sendiri. Bahkan jika jalan yang mereka tempuh tidak lagi bersama kita, cinta seperti itu tidak datang dari obsesi, tidak datang dari naluri kepemilikan, melainkan datang dari hati yang telah mencuci debu dan kotoran ego dan kebodohan. Itulah cinta orang yang pernah melewati kehilangan, memahami dengan jelas hakikat kehidupan yang rapuh, dan memilih untuk mencintai dengan cara yang tidak menyebabkan penderitaan bagi siapapun, termasuk diri sendiri. Kita hidup di dunia ini tidak membutuhkan terlalu banyak orang untuk memahami kita, hanya perlu diri kita sendiri yang memahami diri sendiri. Tidak membutuhkan siapapun untuk bertepuk tangan dan memuji.
Hanya perlu hati kita tetap jernih, tidak membutuhkan cinta yang ribut, hanya perlu setiap hari masih bisa tersenyum pada seseorang, bahkan jika orang itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika itu, kita bukan hanya orang yang hidup, melainkan orang yang telah hidup dalam hidup jujur dan hidup dengan hati yang telah belajar cara melepaskan seperti bunga yang gugur di musim yang tepat, tidak menyesal, hanya bersyukur. Dan ketika telah melewati begitu banyak musim badai, ketika telah merasakan cukup kesedihan dan kegembiraan dunia, kita tiba-tiba memahami satu hal sederhana namun mendalam, bahwa hidup di dunia ini, hal yang paling berharga bukanlah diubah oleh orang lain, karena kita, melainkan hati kita cukup luas untuk tidak membutuhkan siapapun untuk berubah lagi. Penerimaan tidak datang dari kepasrahan. Penerimaan adalah bunga lotus yang mekar dari lumpur pengetahuan. Kita menerima bukan karena kita tidak berdaya, melainkan karena kita melihat hakikat segala sesuatu. Keindahan tidak terletak pada fakta bahwa segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Keindahan terletak pada fakta bahwa meskipun segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap menjaga kedamaian di dalam hati kita. Ketika orang yang kita cintai melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ketika orang yang kita cintai berbalik, kita tidak lagi menangis dan memohon. Ketika teman salah paham, kita tidak lagi terburu-buru menjelaskan. Kita hanya diam-diam mengamati dan tersenyum seolah-olah telah memahami segalanya. Kita tidak membutuhkan siapapun untuk mengikuti kita, hanya perlu setiap orang berjalan di jalan mereka sendiri dengan kaki yang jujur, dan kita juga berjalan di jalan kita sendiri dengan hati yang damai. Suatu hari, kita tiba-tiba menemukan bahwa hal-hal yang membuat kita kesal sebelumnya sangat kecil. Kata-kata itu, tatapan itu, tindakan itu dulunya adalah luka, sekarang hanya kenangan. Dulunya adalah luka sayat, sekarang adalah bekas luka yang sembuh. Tidak lagi berdenyut, hanya tersisa pelajaran dan rasa syukur yang mendalam. Tidak ada yang membuat kita sakit selamanya, hanya hati yang tidak mau melepaskan, yang memperpanjang rasa sakit itu. Ketika hati siap, melepaskan akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu berusaha, tidak perlu memaksa diri, hanya perlu melihat dengan jelas dan bernapas. Segala masalah berasal dari harapan. Kita berharap orang itu mengerti kita. Kita berharap orang itu mencintai kita seperti yang kita butuhkan. Kita berharap orang itu tidak menyakiti kita. Tetapi hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Orang yang kita cintai tidak selalu memahami hati kita. Orang yang kita cintai tidak selalu tahu cara menjaga kita tetap aman. Terkadang justru mereka yang berjuang dengan kegelapan di dalam hati mereka. Kita tidak bisa berharap orang yang tersesat dapat membimbing kita ke arah yang benar. Dan ketika kita memahami itu, kita melepaskan. Bukan melepaskan orangnya, melainkan melepaskan tuntutan dari orang itu. Melepaskan harapan, melepaskan gagasan bahwa hanya ketika mereka seperti itu, kita baru bahagia. Tidak ada yang dapat memikul kebahagiaan kita selamanya. Kebahagiaan haruslah sesuatu yang dinyalakan dari dalam seperti lentera. Meskipun angin bertiup, kita tetap menjaga api, tetap menyala. Tidak ada yang dapat menyentuh api itu jika kita cukup sadar untuk menjaganya. Semakin kita tumbuh, semakin kita menghargai momen-momen tenang, sore dengan sinar matahari, secangkir teh hambar di beranda, kitab suci yang dibaca dengan tenang di hati. Seseorang duduk di samping tanpa mengatakan apapun, hanya perlu hadir. Hal-hal itu ringan, tetapi dalam, tidak berisik, tetapi tenang. Itulah tempat kita dapat kembali setelah hari-hari yang bergejolak. Tempat kita tidak perlu berusaha,
tidak perlu benar, tidak perlu hebat, hanya perlu menjadi diri kita sendiri. Dalam ruang itu, kita mulai menyembuhkan bukan dengan nasihat, bukan dengan filosofi, melainkan dengan ketenangan jiwa yang pernah hancur, tetapi tidak patah, pernah menangis, tetapi tidak kehilangan harapan, pernah melepaskan, tetapi tidak menyerah, pernah mencintai, pernah terluka, pernah menderita, pernah kehilangan, tetapi setelah semua itu tetap memilih untuk lembut, tetap memilih untuk mencintai, sekali lagi, tetap memilih untuk hidup jujur, meskipun kehidupan terkadang tidak lembut kepada kita, tetap memilih untuk melangkah maju, meskipun jalan di depan tidak tahu akan kemana, karena tahu bahwa hanya dengan melangkah dalam kesadaran, setiap langkah adalah damai. Hanya dengan berjalan dengan keyakinan dan kesadaran, setiap langkah berharga. Tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi sempurna. Kita semua adalah makhluk yang sedang belajar cara mencintai dan dicintai. Setiap hari, jika kita dapat saling mendengarkan sedikit, saling memahami sedikit, saling melepaskan sedikit agar keduanya dapat bernapas, dunia ini akan mengurangi banyak penderitaan. Kita tidak perlu berusaha terlalu keras untuk menjaga apapun, karena apapun yang menjadi milik kita akan tetap ada. Apapun yang tidak lagi berjodoh, betapapun eratnya kita menggenggamnya, akan tetap hilang. Jadi alih-alih mengendalikan, belajarlah cara menghargai. Alih-alih menuntut, belajarlah cara memahami. Alih-alih memaksa orang lain untuk berubah, berbaliklah dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hati kita benar-benar tenang? Apakah hati kita benar-benar luas? Apakah pikiran kita benar-benar terang? Karena hanya ketika kita terang, kegelapan tidak lagi menjadi ancaman. Hanya ketika kita tidak lagi bergumul untuk mengendalikan, segala sesuatu akan mengalir dengan sendirinya. Sungai tidak perlu berusaha untuk mengalir ke laut. Ia hanya perlu diam-diam pergi dan percaya bahwa tempat ia pergi adalah tempat yang harus ditujunya. Demikian pula, setiap orang dalam hidup kita datang dan pergi seperti bagian dari sungai. Ada yang membawa angin sepoi-sepoi, ada yang meninggalkan lumpur, ada yang membuat air keruh untuk sementara waktu. Tetapi tidak ada yang dapat mengeringkan aliran kita jika kita tidak berhenti mengalir, tidak berhenti hidup, tidak berhenti mencintai, tidak berhenti melangkah menuju cahaya di dalam diri kita sendiri. Dan ada keajaiban yang hanya kita sadari ketika hati cukup tenang, bahwa kehidupan tidak perlu sempurna untuk menjadi utuh. Keretakan dalam hubungan terkadang tidak perlu diperbaiki dengan penalaran atau mencoba mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Hanya perlu ada satu orang yang bersedia berhenti, satu orang yang bersedia mendengarkan dengan sepenuh hati, satu orang yang berani menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita berhenti saling menyakiti." Cukup itu saja untuk sebuah pintu terbuka, sebuah pintu yang mengarah pada penyembuhan, diam-diam, dan sabar. Karena hal yang paling dibutuhkan orang bukanlah menang dalam perdebatan, melainkan dipahami dalam keheningan. Ada luka yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mereka diam di sudut terpencil memori, tatapan yang tidak disengaja, kata-kata tajam, sekali berbalik dengan dingin. Semuanya mengering menjadi luka yang tidak berdarah, tetapi terus menetes di hati. Dan kita membawanya selama bertahun-tahun, belum pernah berani menyentuhnya dengan kelembutan, hanya menempelkan topeng kekuatan di atasnya. Kemudian dalam beberapa saat, ketika kehidupan berhenti mendorong, kita baru berani menghadapinya. Baru berani duduk dengan rasa sakit itu seperti teman lama. Dengan lembut bertanya, tidak terburu-buru mengusir, tidak mencoba menghibur. Hanya hadir dengan cukup penuh. Dan ketika kita cukup berani untuk menghadapinya, luka baru mulai sembuh. Tidak membutuhkan tangan dari luar,
hanya membutuhkan hati welas asih dari dalam. Karena tidak ada yang memahami kita lebih dari diri kita sendiri. Tidak ada yang menemani kita dalam setiap perasaan terdalam selain kesadaran dalam hati kita. Pada saat itu, kita tidak lagi menyalahkan siapapun yang membuat kita terluka. Karena kita memahami bahwa mereka hanyalah penyebab. Hati kita yang belum terlihat, belum dipeluklah yang menjadi penyebab terdalam. Dan kita melepaskan juga kebutuhan untuk meminta maaf. Melepaskan juga harapan bahwa suatu hari mereka akan mengerti. Karena tahu bahwa jika kita terus menunggu perubahan dari orang lain, hidup kita akan selamanya tergantung di tangan mereka. Melepaskan adalah mengambil kembali kunci kebebasan, adalah duduk diam di dalam hati kita, tanpa lagi ingin memperbaiki siapapun, tanpa lagi berkeinginan untuk mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita. Hanya hidup dengan cara yang paling ringan, yang mungkin, dan mencintai dengan cara yang tidak menyebabkan penderitaan bagi siapapun, termasuk diri sendiri. Setelah kita memahami hal itu, kita akan melihat bahwa hal-hal yang membuat kita kesal ternyata hanyalah awan yang lewat, bahwa awan tidak dapat mengikat langit. Kita juga demikian, tidak lagi terikat oleh pikiran-pikiran lama, cara-cara emosional, keyakinan-keyakinan yang tidak lagi cocok. Hati mulai terbuka seperti kuncup lotus yang mekar di pagi hari, tidak tergesa-gesa, tidak pamer, hanya diam-diam memancarkan aroma, tidak mengharapkan siapapun untuk memuji, tidak membutuhkan siapapun untuk mengakuinya. Karena tahu bahwa kehadiran kita yang sadar sudah merupakan hadiah yang tidak kita berikan kepada siapapun, melainkan kepada diri kita sendiri. Setiap hari kita keluar rumah, bukan dengan pikiran untuk menaklukkan, melainkan dengan hati yang bersyukur, karena diberi kesempatan untuk hidup satu hari lagi, untuk mencintai, untuk belajar, untuk melepaskan, untuk memahami, untuk menjadi diri kita sendiri. Kita tidak membutuhkan terlalu banyak hal baik untuk merasa beruntung. Hanya perlu pagi ini masih bisa menarik napas dalam-dalam, masih melihat matahari melalui jendela, masih mendengar suara burung bernyanyi di pepohonan, masih melihat tatapan lembut dari orang yang dicintai. Itu sudah cukup. Segala sesuatu di luar itu adalah hadiah. Kita tidak perlu mengejar siapapun, tidak perlu memaksakan diri untuk tinggal di hati siapapun. Tidak perlu membuktikan bahwa kita penting, karena orang yang cukup mencintai tidak perlu menahan, juga tidak pergi. Dan orang yang tidak cukup berjodoh, betapapun kita mencoba menahannya, akan tetap menjadi orang asing. Mengetahui itu, kita akan memilih untuk hidup ringan, tidak menarik, tidak mengikat, tidak menempel, tidak mengejar bayangan kebahagiaan, hanya duduk kembali, menyentuh tempat terdalam dalam hati kita, dan melihat bahwa kebahagiaan tidak pernah pergi, hanya saja kita belum pernah benar-benar hadir bersamanya. Makan yang hadir sepenuhnya, pelukan yang hadir sepenuhnya, tatapan yang tidak menghakimi, mendengarkan tanpa menyela, keheningan yang memiliki kualitas kedamaian. Semua itu adalah latihan kesadaran, dan semua itu adalah jalan yang menuntun kembali kepada diri kita sendiri. Tidak berputar-putar, tidak berbelok, tidak tersesat di jalan itu, hanya perlu satu langkah saja. Kita sudah bersentuhan, sudah kembali, sudah tidak lagi mencari, dan dalam kepulangan itu, semua kendali menghilang, semua harapan jatuh. Hanya menyisakan tatapan yang jernih, hati yang ringan, kedamaian yang tumbuh seiring dengan setiap napas. Tatapan itu, jika ada yang pernah menyentuhnya sekali, tidak akan lagi ingin kembali ke hiruk-pikuk kendali dan tuntutan. Karena mereka telah melihat rasa manisnya melepaskan, telah merasakan kenyamanan dalam setiap sel, telah merasakan kebebasan yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa mengambilnya. Baik kehilangan, baik kesalahpahaman,
baik hal-hal yang belum pernah diucapkan, semua menghilang dalam cahaya lembut yang bernama, karena orang itu telah berhenti berharap siapapun berubah, hanya memiliki doa yang mendalam di dalam hati, bahwa semoga diri kita setiap hari tahu cara hidup seperti terakhir kalinya, tahu cara mencintai tanpa mengikat, tahu cara melepaskan tanpa membenci, tahu cara berdiam diri tanpa dingin, tahu cara bernapas tanpa melupakan untuk berterima kasih atas kehidupan, dan tahu cara melewati kehidupan satu sama lain dengan semua kelembutan yang dapat diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dan ada sore, ketika kita duduk sendirian di tengah keheningan kehidupan, tiba-tiba menyadari bahwa kedamaian tidak pernah datang dari luar. Bukan dari orang-orang yang kita cintai, juga bukan dari kata-kata penghiburan yang manis, melainkan ketika kita cukup stabil dalam kesadaran untuk mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memikul emosi kita, tidak ada yang dapat memahami kita sepenuhnya jika kita sendiri belum pernah benar-benar mendengarkan diri kita sendiri secara mendalam. Kedamaian tidak datang ketika orang lain berhenti membuat kita sedih, melainkan ketika kita tidak lagi menolak kesedihan itu. Kita membiarkannya datang, kita duduk diam di sampingnya. Kita tidak mengusir, tidak membenci. Karena kita tahu bahwa itu juga merupakan bagian dari perjalanan menjadi manusia. Ada orang yang melewati kehidupan tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah merasa tersesat di tengah hubungan yang rumit, tanpa pernah merasa hati seberat batu ketika berdiri di tengah cinta yang penuh ikatan. Tetapi mereka membuat perbedaan bukanlah siapa yang membuat kita menderita, melainkan bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Apakah kita masih dengan panik mencari orang untuk menghibur? Apakah kita masih menyalahkan mengapa mereka tidak mengerti kita? Atau kita telah belajar cara duduk diam di tengah badai tanpa perlu menghindar? Ada hujan yang datang sangat tiba-tiba. Kita tidak punya waktu untuk bersiap, tidak punya waktu untuk membawa payung. Tetapi justru hujan itulah yang membantu kita tumbuh. Karena tidak ada hujan yang abadi, juga tidak ada kesedihan yang dapat bertahan ketika hati telah tenang. Hanya jika kita cukup kuat, hanya jika kita cukup sadar untuk tidak terseret. Perlahan-lahan semua badai di dalam hati akan tahu cara mereda dengan sendirinya. Tidak membutuhkan tangan untuk menggenggam, tidak membutuhkan janji dari siapapun, hanya membutuhkan kehadiran yang cukup penuh dengan diri kita sendiri. Hanya membutuhkan kepercayaan kecil bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Tidak lebih awal, tidak terlambat, tidak salah, tidak benar. Hanyalah bagian dari aliran besar yang bernama hubungan manusia. Ketika kita melihat dengan jelas seperti itu, kita tidak lagi menegang untuk mengendalikan. Kita tidak lagi memaksa orang lain untuk berubah agar sesuai dengan kita. Karena kita memahami bahwa setiap orang hidup dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Setiap orang membawa latar belakang, masa lalu, rasa sakit yang berbeda. Kita tidak dapat meletakkan standar kita sendiri kepada orang lain dan mengharapkan mereka hidup persis seperti itu. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berbalik ke dalam diri kita sendiri, menyirami kesadaran, mengisi hati dengan welas asih. Hidup jujur dengan setiap momen. Hidup seolah-olah hanya perlu satu napas lagi. Semua akan berubah. Pada saat itu, kita menghargai setiap menit yang kita miliki, menghargai setiap pelukan, setiap kata, setiap pagi yang masih melihat matahari di bahu kita. Setiap malam, kita mendengar suara orang yang kita cintai kembali setelah hari yang lelah. Tidak mengharapkan sesuatu yang besar, tidak mengharapkan kebahagiaan menjadi sangat besar. Hanya perlu biasa, tetapi dalam, hanya perlu kecil. Tetapi tulus mereka yang telah melewati penderitaan mereka hidup sangat berbeda.
Mereka tidak lagi terburu-buru, tidak lagi berjuang, tidak lagi menukar kedamaian hanya untuk menjaga sesuatu yang tidak pasti. Mereka hidup dengan tenang seperti akar pohon yang tertanam di dalam tanah. Tidak mewah, tidak pamer, tetapi kokoh dan memberi keteduhan. Tidak membutuhkan siapapun untuk tahu, hanya perlu menjadi diri mereka sendiri. Di antara bumi dan langit ini, mereka tidak lagi hidup untuk membuktikan, tidak lagi perlu mendengar pujian orang lain, hanya perlu hati yang damai, hanya perlu setiap malam berbaring, tidak membawa penyesalan, hanya perlu setiap pagi bangun tahu bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk mencintai, untuk memperbaiki kesalahan, untuk melepaskan sedikit lebih banyak hal-hal lama di dalam hati. Dan kemudian kita juga akan mencapai saat itu, saat ketika hati tidak lagi bergejolak. Setiap kali seseorang melakukan kesalahan, saat ketika kita melihat kesalahpahaman tidak lagi sebagai beban, saat ketika kita melihat seseorang berbalik, juga tidak lagi sakit seperti sebelumnya. Karena kita memahami bahwa hidup manusia adalah pertemuan singkat. Bertemu sudah merupakan takdir yang besar. Berjalan bersama seberapa jauh, tergantung pada karma dan kultivasi. Kita tidak dapat menahan siapapun jika hati mereka telah pergi. Juga tidak perlu mencoba menahan jika melepaskan adalah hal terbaik untuk